gua mau ngebahas sedikit tentang kenapa sih Enzo Maresca dipecat sama Chelsea padahal kan performanya nggak bagus-bagus amat. Terlepas dari emang di beberapa penampilan terakhir si Enzo ini bisa dibilang down banget ya, mulai dari eh, imbang melawan Newcastle, kalah lawan Aston Villa, imbang lawan Bournemouth. Nah, masalahnya itu sebenarnya bukan di situ, guys. Nah, masalahnya itu ada di internal mereka. Nah, Chelsea punya 5 sporting director. Oke. Nah, Chelsea bilang kepada Enzo Maresca, dia tidak punya hak untuk memilih pemain, mengkontrol medical department, atau mengatur tentang perekrutan. Begitu kata Chelsea, ya kan? Nah, terus di sini mulailah disagreement antara si Enzo dan para internal boardnya itu. Terus dia merasa sangat frustasi dari apa ya istilahnya, dari Chelsea ini karena dia tidak diberikan space untuk berbicara, padahal dia ngerasa impact yang dia sudah berikan kepada klub itu sangat besar. Kita tahu Chelsea menjuarai Piala Dunia antar klub, terus Europa League ya kalau gua nggak salah ya, Europa apa conference ya, gua nggak tahu, gua nggak ngikutin. Terus ada juga yang bilang bahwasanya dia kecewa bahwasanya ketika Lewy Cowell mengalami cedera panjang dari bulan Agustus, si Enzo ini ingin terjun ke transfer market tapi sporting directornya bilang, karena kan yang berhubungan dengan pemain segala macam itu kan sporting director kan, ngerekrut segala macam kan sporting director. Nah, dia bilang lu pakai resource yang ada aja, kita sudah dipastikan tidak bakalan terjun di bursa transfer ini, katanya gitu. Nah, si Enzo ini kecewa banget. Terus memuncaklah ketika Chelsea menang 2-0 atas Everton pada bulan tanggal 13 Desember. Nah, terus dia ngomong ke publik bahwasanya gue pengen keluar dari Chelsea. Itu bikin semua rentetan manajemen segala macam itu kaget. Nah, banyak sumber yang bilang A, B, C, D. Di sini gue bakalan nyebutin sumber-sumber yang alasan, istilahnya berbagai sumber dengan alasan yang beda-beda ya. Nah, terus ada juga yang bilang, nah itu 48 jam, ada 48 jam terburuk dalam hidup gue itu, dia menyinggung salah satu departemennya Chelsea, yaitu departemen medical. Ini kayak deja vu, guys. Dulu gue masih ingat waktu Jose Mourinho lagi berantem sama salah satu dokter pemain. Gue lupa nama dokternya cewek waktu itu. Nah, itu membuat si dokternya itu langsung dipecat. Nah, di sini kayak si medical department ini istilahnya mengeluh bahwasanya udah gua kasih lu saran tapi nggak lu lakuin. Itulah bahasa simpelnya. Udah gua kasih saran tapi lu nggak mau kerjain gitu loh. Jadi istilahnya kalau orang yang habis kembali dari injury atau kembali dari cedera, itu mereka ada limit bermainnya, guys. Nah, tapi si Enzo ini selalu
apalah ya, pokoknya masuk telinga kanan masuk telinga kiri lah dari saran dari tim medikal ini. Nah, jadi selalu dia memberikan menit bermain kepada pemain yang baru sembuh dari cedera, baru turun ke pemain itu melebihi limit yang sudah ditentukan oleh medical team. Nah, jadi dia ngerasa, oh kayaknya gue sudah terlalu tertutup nih, udah nggak boleh lagi gue picking pemain segala macem nih, katanya kan gitu kan. Tapi kalau menurut gue, kalau untuk masalah cedera pemain itu emang harus istilahnya harus berkonsultasi, emang harus dengan medical team ya kan. Nah, terus ada juga yang bilang, nah ini ada 4 sumber nih, ada juga yang bilang, tapi ini langsung ditolak sama salah satu orang di Chelsea itu. Nah, katanya si Enzo Maresca ini kayak diatur gitu, memilih pemain A, B, C, D, E, F, G, harus ini harus itu, kayak diatur gitulah istilahnya dalam mengatur pemain, jadi dia tidak bebas. Nah, begitu, jadi kurang lebih begitulah ya rangkuman sedikit yang gua tangkep dari beberapa sumber yang gua baca. Dan akhirnya pada gue lupa tanggal berapa, akhirnya si Maresca akhirnya dipecat ya. Menurut gue intinya dari semua sumber itu, board sudah tidak Enzo Maresca sudah merasa bahwasanya para manajemen Chelsea itu dia ngerasa bahwasanya si manajemen ini tidak mensupport dia lagi, begitu guys. Dia akhirnya, jadi boardnya bilang bahasa simpelnya, ya udah kita tidak sepemahaman lagi lah istilahnya, jadi harus part ways. So bagaimana menurut kalian, apakah keputusan dalam memecat Enzo Maresca ini sangat tepat atau tidak? Karena bisa dibilang calon pelatih yang bakalan ditunjuk oleh Chelsea ini adalah rumornya adalah salah satu pelatih dari pelatih dari anaknya Chelsea, yaitu gue lupa lagi namanya, Liam Rosenior, yang mana notabene-nya adalah pelatih dari Strasbourg. Nah, Liam Rosenior ini namanya mencuat setelah membawa Strasbourg melaju ke Conference League pada musim pertama dia melatih Strasbourg, yang mana isi pemain Strasbourg itu bisa dibilang U23 semuanya. Jadi menurut mereka itu adalah pencapaian bagus, karena emang sekarang Chelsea isinya rata-rata pemain U23 guys. Jadi kurang lebih begitu ya. Jadi menurut gue sih, kalau untuk prestasi yang dibanggakan dari Rosenor ini sepertinya baru itu ya guys ya, dari yang gue baca ya. Cuma berhasil membawa Strasbourg bertengger di posisi 7 League One pada musim 2025 pada musim kedua dia. Musim pertama musim kedua sih ini. Nah, pokoknya itulah ya. Akhirnya gitulah ya guys ya, kurang lebih. So, terlepas dari semua itu, apapun alasannya, mari kita diskusi di bawah.